Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Joko Wibowo selaku ketua kelompok kami. Yang kedua, Juniati Amanat selaku sekretaris kelompok. Yang ketiga, Diki Apriansa anggota kelompok. Yang keempat, Tunku Febriansa anggota kelompok. Dan yang kelima, saya sendiri, Denny Indriansa sebagai bendahara kelompok. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan mempresentasikan makalah kami yang akan dibacakan oleh Saudari Juniati Amanat. Kepada Saudari Juniati Amanat kami persilakan. Mencari pekerjaan di masa sekarang merupakan hal yang cukup sulit, di mana lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Hal ini yang membuat pengangguran yang begitu banyak. Wirausaha merupakan salah satu solusi di era saat ini untuk mengatasi permasalahan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga dengan begitu kami melakukan usaha ini, yaitu usaha beternak ayam bertelur. Usaha ini sendiri merupakan salah satu di antara peluang usaha yang menjanjikan bagi wirausaha, karena kita tahu telur menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan begitu kami melihat keuntungan penting dalam usaha ini, dan ada 4 poin penting keuntungan peluang dalam usaha ini. Salah satunya adalah pendapatan. Keuntungan yang cukup besar dari usaha ini karena permintaan telur ayam yang selalu meningkat. Kedua, pemeliharaan tidak begitu sulit, tidak memerlukan modal yang cukup besar, serta tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak. Poin ketiga adalah peluang pasar yang besar untuk pemasaran. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk setiap kali panen. Dan terakhir adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena tidak ada persyaratan tertentu untuk menerima tenaga kerja. Yang kita butuhkan adalah keahlian dalam pemeliharaan ayam itu sendiri. Dari 4 keuntungan yang kami lihat, ternyata ada beberapa aspek penting juga dalam pemeliharaan ayam itu sendiri. Salah satunya adalah penyiapan sarana dan peralatan. Untuk pemilihan lokasi tempat usaha ini harus jauh dari pemukiman masyarakat. Tujuannya untuk menghindari kebisingan yang dapat menyebabkan ayam menjadi stres, serta menjadi objek penting dalam pengembangan usaha ini. Kenapa kami bilang bahwa akan terjadi stres pada ayam? Karena ternyata kalau adanya stres pada ayam membuat ayam susah bertelur. Maka dari itu kami memberikan jarak antara lokasi usaha dengan pemukiman warga, agar tidak terjadi bisingan yang dapat mengganggu usaha kami itu sendiri. Dan dari penyiapan peralatan sarana dan peralatan, ada beberapa poin atau aspek penting, yaitu kandang. Salah satunya kandang. Di sini iklim kandang yang cocok berternak ayam bertelur meliputi persyaratan temperatur berkisar antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius, serta kelembaban berkisar antara 60 sampai 70%. Tata letak kandang harus mendapatkan sinar matahari pagi, tidak melawan arah mata angin, serta sirkulasi udara harus baik. Perlengkapan kandang yang perlu disiapkan adalah tempat makan, tempat
minum, serta sistem alat penerangan, dan juga kebersihan kandang itu juga penting. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki. Peralatan terdiri dari liter atau alas lantai. Liter harus selalu dalam keadaan kering sehingga pastikan atap kandang tidak bocor agar air hujan tidak masuk walau angin kencang. Kandang tidak bocor agar air walau angin kencang. Tebal liter setinggi 10 cm. Bahan liter dipakai campuran dari kulit padi atau sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya, atau hasil serutan kayu dengan panjang antara 3-5 cm untuk pengganti kulit padi. C yaitu tempat bertelur. Agar mudah mengambil telur dan kulit telur tidak kotor, dapat dibuatkan kotak ukuran 30 x 35 x 45 cm yang cukup untuk 4-5 ekor ayam. D. Tempat bertengger. Tempat bertengger untuk tempat istirahat dan tidur. E. Tempat makan dan minum dan tempat grid. Tempat makan dan minum dan tempat minum dapat terbuat dari bambu maupun aluminium. Wah, penyiapan bibit. Ayam petelur yang akan dipelihara haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, antara lain: 1. Ayam petelur harus sehat dan tidak cacat fisiknya. 2. Pertumbuhan dan perkembangan normal. 3. Anak ayam berasal dari induk yang sehat. 4. Ayam mempunyai nafsu makan yang baik. 5. Masa bertelur dalam kurun waktu selama 1 tahun. 6. Daya tahan terhadap penyakit cukup kuat. 3. Pemberian makan dan minum. Untuk pemberian makan ayam petelur ada 2 fase, yaitu 1. Fase umur 0 sampai 4 minggu dan fase finisher umur 4 sampai 6 minggu. Kualitas dan kuantitas pakan fase starter adalah sebagai berikut. 1. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, Me 2800-3500 kcal. 2. Kualitas pakan terbagi atau digolongkan menjadi 4 golongan. Minggu pertama umur 1-7 hari 17 gram per hari atau per ekor. Minggu kedua umur 8-14 hari 43 gram per hari atau per ekor. Minggu ketiga umur 15-21 hari 66 gram per hari per ekor. Dan minggu keempat umur 22-29 hari 91 gram per hari. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai umur 4 minggu sebesar 1520 gram. Lanjutan, kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut. Kualitas atau kandungan zat pakan terdiri dari protein 18,1 sampai 21,1%, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, dan kalsium 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi atau Me 2900 sampai 3400 kcal. Kuantitas pakan terbagi atau digolongkan dalam 4 golongan umur, yaitu minggu kelima umur 30 sampai 36 hari 111 gram per hari atau per ekor. Minggu ke-6 umur 34 sampai 43 hari 129 gram per hari atau per ekor. Minggu ke-7 44 sampai 50 gram 140 gram per hari atau per ekor. Minggu ke-8 51 sampai 57 161 gram per hari. Jadi total pakan per ekor pada umur 30 sampai 57 hari adalah
3.829 gram. Terima kasih. Pemberian minum disesuaikan dengan umur ayam. Dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu fase pertama yaitu fase starter umur sekitar 1-29 hari. Kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu minggu pertama 1-7 hari 1,8 liter per hari per 100 ekor. Minggu kedua 8-14 hari 3-1 liter per hari per 100 ekor. Minggu ketiga 15-21 hari 4,5 liter per hari per 100 ekor, dan minggu keempat 22-29 hari 7,7 liter per hari dan per ekor. Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter per 100 ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 500 gram per liter air. Fase finisher yang kedua yaitu fase finisher umur 30 sampai 57 hari. Terkelompok dalam masing-masing minggu, yaitu minggu kelima 30 sampai 36 hari 9,5 liter per hari per 100 ekor. Minggu ke-6 37 sampai 43 hari 10,9 liter per hari per 100 ekor. Minggu ke-7 44 sampai 50 hari 12,7 liter per hari per 100 ekor, dan minggu ke-8 51 sampai 57 hari 14,1 liter per hari per ekor. Jadi total air minum 30 sampai 57 hari sebanyak 333,4 liter per hari per ekor. Untuk panen, yang keempat ini panen, hasil utama telur dipanen 3 kali dalam sehari. Hal ini bertujuan agar kerusakan isi telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindari atau terkurangi. Pengambilan yang pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11. Pengambilan kedua pukul 13 sampai 14. Pengambilan ketiga atau yang terakhir sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15 sampai 16. Hasil tambahan yang dapat dinikmati dari hasil budidaya ayam petelur adalah daging dari ayam yang telah tua atau afkir dan kotoran yang dapat dijual untuk dijadikan pupuk kandang. Pengumpulan hal ini bertujuan memisahkan antara telur yang normal dengan yang abnormal. Telur normal adalah telur yang oval, bersih, dan kulitnya mulus, serta beratnya 57,6 gram dengan volume sekitar 63 cc. Telur yang abnormal yaitu telurnya kecil atau terlalu kecil, kulitnya retak atau keriting, bentuknya lonjong. Yang kelima, pemasaran. Dapat dipromosikan melalui pemasaran dari mulut ke mulut, ke pasar swalayan, atau juga dengan membuat brosur untuk promosi kepada masyarakat di sekitar. Di samping itu, kita juga bisa bekerja sama dengan usaha pemotongan ayam atau menitipkan anak ayam kita kepada penjual bibit ayam dan menitipkan telur kepada para supplier telur. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Guntur. 6. Analisa usaha. Pengeluaran yaitu ada beberapa. Yang pertama itu modal tetap, meliputi kandang ayam ukuran 2-6 meter, itu Rp500.000. Tempat minum ayam sebanyak 15 buah, Rp60.000. Tempat makan ayam 15 buah, yaitu Rp60.000. Lampu penerangan 1 buah, Rp25.000. Kabel sepanjang 20 meter, yaitu Rp60.000. Jadi jumlahnya yaitu Rp425.000. Biaya variabel meliputi pembelian ayam petelur umur 3 bulan 100 ekor dikali per ekornya Rp65.000, jadi jumlahnya Rp6.500.000.
Pembelian 4 karung 50 gram kalsium selama 2 bulan yaitu Rp1.440.000. Pembelian 2 karung 50 kg selama 1 bulan yaitu Rp700.000. Pembelian obat-obatan yaitu Rp200.000. 20 meter kabel itu Rp60.000. 1 buah balon itu Rp5.000. Biaya listrik selama 3 bulan yaitu Rp30.000. Jadi jumlah total pengeluaran biaya variabel itu Rp8.935.000. Total pengeluaran modal yang dikeluarkan seluruhnya adalah Rp425.000 ditambah Rp8.935.000 yaitu Rp17.670.000. Masukan yaitu yang pertama itu hasil penjualan telur ayam. 1 butir dijual dengan harga Rp1.000. Maka 100 ekor ayam sama dengan 100 butir dikali Rp1.000 jadi Rp100.000. Jadi total pendapatan per hari itu Rp100.000. Keuntungan selama 1 bulan yaitu Rp100.000 dikali 30 hari sama dengan Rp3 juta. Jadi keuntungan rata-rata setiap bulan yaitu Rp3 juta. Keuntungan tersebut dimasukkan ke dalam kas atau sisa modal. Nantinya dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya. Jadi itulah penjelasannya, yaitu masuk kesimpulan. Beternak ayam petelur itu memberikan keuntungan yang lumayan besar. Beternak ayam yang tidak memerlukan modal yang cukup besar. Pemeliharaan ayam petelur itu tidak begitu sulit untuk dilaksanakan. Beternak ayam petelur tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Wirausaha di bidang pemeliharaan ayam petelur memiliki prospek yang cerah dengan resiko yang kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya selaku moderator akan menutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.